Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di konten pembelajaran bersama Amel. Nah, kali ini Amel mau mengajak teman-teman semua untuk membedah perbedaan antara karya sastra angkatan masa Jepang dan karya sastra angkatan 45 dengan melihat alirannya. Nah, teman-teman penasaran tidak sih dengan perkembangannya? Yuk ikutin videonya. Pertama-tama kita bahas dulu ya terkait dengan sejarah angkatan masa Jepang. Sastra Indonesia pada zaman Jepang mempunyai nama yang bermacam-macam. H.B. Jasin mengatakan angkatan masa Jepang sebagai angkatan 42, sedangkan Ajip Rosidi menyebutnya sebagai angkatan 1942 sampai dengan 1945. Hal ini dikarenakan karena aktivitas sastrawan yang tidak hanya terbatas pada tahun 1942 saja, tetapi dilakukan sampai kurun waktu 1945. Ajip Rosidi mengatakan bahwa angkatan masa Jepang adalah masa pematangan. Hal ini dipicu oleh situasi perang dan penderitaan lahir batin bangsa Indonesia. Dampak dari perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia membuat banyaknya sastrawan yang muncul dengan karya sastra yang menggambarkan keadaan dan penderitaan waktu itu. Yang jadi pertanyaannya, seperti apa sih corak dari karya sastra angkatan masa Jepang? Sini Amel jelaskan ya. Jadi, corak isi angkatan dari masa Jepang ini, yang pertama, terdapat keraguan menghadapi keadaan yang saat itu tidak menentu. Yang kedua, di dalam karya sastranya mencerminkan kekaguman terhadap tentara Jepang dengan harapan semangat itu akan menjadi semangat bangsa Indonesia. Yang ketiga, penuh rasa benci, dendam, dan pemberontakan. Dan yang keempat, beraliran simbolik. Nah, para pengarang pada angkatan masa Jepang memakai teknik simbolisme untuk menyamarkan sekaligus menyindir dan mengkritik keadaan sosial dan politik yang terjadi. Dan yang terakhir, rasa kebangsaan yang kuat untuk melawan penjajahan. Sastrawan masa Jepang diantaranya ada Amal Hamzah dengan cerpen yang berjudul Bingkai Retak. Lalu kemudian ada El Hakim dengan sandiwaranya yang berjudul Taufan di Atas Asia. Dan ada juga Umar Ismail dengan sajaknya yang berjudul Kita Berjuang, serta Pujangga dan Cita-Cita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai novel Taufan di Atas Asia karya El Hakim. Taufan di Atas Asia dan 3 buah sandiwara lain, diantaranya Intelek Istimewa, Dewi Reni, dan Insan Kamil adalah drama karya El Hakim yang diterbitkan oleh Balai Pustaka di Jakarta pada tahun 1949 dengan ketebalan 222 halaman. Buku ini berisi 4 buah drama. Yang pertama ada Taufan di Atas Asia, lalu kemudian yang kedua ada Intelek Istimewa, yang ketiga ada Dewi Reni, dan yang keempat ada Insan Kamil. Taufan di Atas Asia menggambarkan suasana benua Asia termasuk Indonesia menjelang kedatangan Jepang. Karya ini menggambarkan perjuangan sekelompok orang yang terjebak dalam situasi konflik dan perang di Asia. Novel ini menghadirkan gambaran tentang dampak konflik, kekerasan, dan ketidakpastian yang dialami oleh karakter-karakternya dalam konteks Asia. Karya ini sering dianggap sebagai refleksi sosial dan politik pada masanya, serta sebagai salah satu karya sastra yang penting dalam sejarah sastra Indonesia. Sekarang Amel mau mengajak teman-teman nih untuk menganalisis corak simbolis dalam Taufan di Atas Asia karya El Hakim. Taufan di Atas Asia karya El Hakim adalah sebuah novel yang memiliki banyak lapisan makna simbolis. Salah satunya terletak pada judul yang memiliki makna tersirat. Taufan dapat diartikan sebagai metafora dari ketidakstabilan sosial, politik, atau emosi dalam masyarakat. Taufan menggambarkan kekacauan dan kebingungan pada masa itu.
Asia dalam judul melambangkan dunia, bahkan sebagian besar populasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa masalah-masalah yang diangkat dalam buku ini relevan untuk sebagian besar manusia. Dalam karya Taufan di Atas Asia, karya El Hakim, terdapat aliran simbolis yang menggambarkan berbagai tokoh sebagai simbol-simbol yang mewakili berbagai aspek kehidupan dan perjuangan Indonesia. Hasil analisis yang didapatkan yaitu yang pertama, Dewi Reni sebagai perlambangan Indonesia. Dewi Reni dalam karya ini dapat diinterpretasikan sebagai simbol Indonesia. Melalui karakter Dewi Reni, El Hakim menggambarkan Indonesia sebagai wanita yang indah dan perlu dijaga. Orang-orang yang mencintainya seperti Harlono, Ukar Surnodikromo, Khalid Walid merepresentasikan berbagai golongan masyarakat yang berjuang untuk kepentingan Indonesia. Harlono sebagai perlambangan seniman Indonesia. Harlono awalnya kehilangan pegangan tetapi kemudian menemukan tempat tumpuannya dalam agama dan kebangsaan. Hal ini mencerminkan perjuangan para seniman Indonesia dalam menemukan identitas dan makna karya mereka. Yang ketiga, Ukar Sumodikromo sebagai perlambangan pedagang Indonesia. Ukar dapat dianggap sebagai simbol para pedagang Indonesia yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi negara. Mereka berusaha untuk membangkitkan tenaga mereka demi Indonesia. Lalu ada Khalid Walid sebagai perlambangan angkatan muda Indonesia. Khalid sebagai generasi muda Indonesia yang bersemangat untuk berjuang dan memberikan kontribusi positif pada negara. Lalu kemudian yang terakhir ada Ki Alwi sebagai tenaga gaib yang mengarahkan. Ki Alwi dapat diinterpretasikan sebagai simbol tenaga gaib atau spiritual yang memberikan arahan dan inspirasi bagi perjuangan Indonesia. Ini menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan dalam perjuangan bangsa. Secara keseluruhan, karya ini menciptakan simbol-simbol yang menggambarkan perjuangan dan idealisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi perubahan zaman dan memperjuangkan kemerdekaan serta nilai-nilai tradisional. Ini sesuai dengan pandangan pengarang yakni El Hakim mengenai pentingnya menjaga harga diri Timur sambil mengadopsi ilmu Barat dalam pembangunan Indonesia. Nah, kita kan sudah menemukan nih corak simbolis dalam Taufan di Atas Asia karya El Hakim. Sekarang kita bahas ya mengenai sejarah Angkatan 45. Teman-teman, Angkatan 45 disebut juga sebagai Angkatan Chairil Anwar karena Chairil Anwar yang dianggap sebagai pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga sebagai Angkatan Kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberi nama Angkatan 45 ini adalah Rosihan Anwar. Karya yang lahir dari angkatan ini sangat berbeda daripada angkatan sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena Angkatan 45 dilatar belakangi dengan penjajahan bangsa Jepang yang sangat keji. Sesuai dengan pengertian periode sastra yang diberikan Welek dalam Pradopo pada tahun 1995 halaman 2, periode Angkatan 45 juga dikuasai oleh suatu sistem atau norma sastra yang berbeda dari periode sebelumnya. Perbedaan konvensi sastra tersebut terlihat dari ciri-ciri estetik dan ciri-ciri ekstra estetik yang membedakan kedua periode tersebut. Salah satu ciri ekstra estetik yang menonjol pada Angkatan 45 adalah individualisme yang tercermin pada karya-karya yang dihasilkan. Nah, seperti apa ya corak isi karya sastra Angkatan 45? Yang pertama, itu bentuknya bebas dan dia tidak terikat pada kaidah kebahasaan nih teman-teman, berbeda pada karya sastra sebelumnya. Yang kedua, temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan lebih natural dan mudah dipahami. Yang ketiga, beraliran ekspresif yang banyak mengandung sinisme dan sarkasme terhadap pemerintah. Yang keempat, sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis, dan kritis.
Lalu yang terakhir, karya sastra dalam bentuk puisi lebih mendominasi angkatan ini, artinya lebih banyak karya puisi ketimbang prosa yang sulit ditemukan. Salah satu prosa yang muncul hanya berjudul Aki karya Idrus, selebihnya itu didominasi oleh puisi teman-teman. Adapun sastrawan angkatan 45 yaitu Idrus dengan novelnya yang berjudul Aki dan Surabaya. Lalu kemudian ada Chairil Anwar nih sebagai pelopor angkatan 45 dengan puisinya yang berjudul Aku, Deru Campur Debu, dan Tiga Menguak Takdir. Lalu kemudian teman-teman ada Asrul Sani dengan sajaknya yang berjudul Tiga Menguak Takdir. Oke teman-teman, masih semangat kan mendengarkan materinya? Kita bahas ya mengenai novel Aki karya Idrus, agar nanti kita dapat membandingkan antara karya sastra masa Jepang dan angkatan 45. Aki merupakan novel yang ditulis Idrus dan pertama kali diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1950 dengan tebal 45 halaman. Novel ini bercerita tentang seorang lelaki bernama Aki mengidap TBC akut yang pada usia 25 tahun sudah tampak seperti berusia 40 tahun. Ia dikenal sebagai pekerja yang serius. Pada suatu malam, ia meramalkan bahwa kematiannya akan tiba pada tanggal 16 Agustus. Istri, anak, dan semua rekan kerjanya mempercayainya. Namun Aki tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Saat tanggal kematian yang diramalkannya tiba, Aki tertidur pulas dan istrinya Sulasmi menyangka bahwa Aki sudah meninggal. Namun saat semua orang masuk ke kamarnya, ternyata Aki sedang duduk sambil merokok. Mereka berlarian keluar rumah karena ketakutan dan beranggapan bahwa yang mati hidup kembali. Nah, terdapat nih corak ekspresif dalam novel Aki karya Idrus. Cerpen Aki karya Idrus dikategorikan beraliran ekspresif. Aliran ekspresif dalam sebuah karya sastra cenderung mengekspresikan perasaan, emosi, dan pemikiran yang mendalam dari karakter dan narator cerita. Beberapa bukti yang mendukung dalam novel Aki yaitu penggambaran karakter Aki yang sangat mendetail, termasuk kondisi fisiknya yang lemah akibat penyakit, lalu kemudian memberikan gambaran yang kuat tentang perjuangan dan penderitaan yang dialaminya. Hal ini dibuktikan dalam penggalan berikut yang dapat teman-teman baca. Yang kedua, ekspresi emosi yang mendalam seperti kesedihan Sulasmi ketika merasa akan kehilangan Aki, serta kebahagiaan dan semangat hidup yang tiba-tiba muncul setelah kejadian di tanggal 16 Agustus. Hal ini dibuktikan dari penggalan berikut teman-teman. Sudah Amel lampirkan ya buktinya. Lalu kemudian dialog dan tindakan karakter yang menggambarkan perasaan dan pemikiran mereka, seperti percakapan Aki dengan Sulasmi tentang kematiannya yang akan datang, atau ketika ia menyuruh keluarganya untuk keluar sebelum kematian palsunya. Selanjutnya, perubahan yang mendalam dalam karakter Aki dari keadaan yang sangat lemah menjadi penuh semangat hidup, menggambarkan perjalanan emosional yang intens. Nah, semua ini merupakan bukti yang kuat bahwa cerpen ini menggambarkan karakter dan emosi dengan sangat kuat. Dari hasil analisis tersebut dapat kita temukan perbedaan angkatan masa Jepang dan angkatan 45. Angkatan masa Jepang itu beraliran simbolisme, contohnya pada sandiwara yang berjudul Taufan di Atas Asia karya L. Hakim, dan terdapat juga rasa benci, dendam, dan pemberontakan di dalam karya sastra. Sedangkan di dalam angkatan 45 itu beraliran ekspresifme, contohnya pada novel Aki karya Idrus yang menggambarkan karakter tokoh dengan ekspresif serta perjalanan emosionalnya. Yang kedua, banyak mengandung sinisme dan sarkasme terhadap pemerintah yang sewenang-wenangnya, seperti pada puisi Chairil Anwar. Oke teman-teman, sekian dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Semoga kedepannya kita dapat menghadirkan lagi konten-konten yang tidak kalah bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!